Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Helena Wanawai, NIM 1903030120, kelas C semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelima saya, mata kuliah perubahan sosial budaya. Di mana bab 1, kekerasan seksual adalah subjek yang sangat terpolarisasi di tangan satuannya. Kekerasan seksual dapat memicu kemarahan dan kemarahan moral dari masyarakat dan politisi. Di sisi lain, survivor yang angkat bicara kekerasan seksual secara rutin menghadapi pengawasan dari teman, keluarga, polisi dan publik. Banyak yang dituduh berbohong tentang pengalaman mereka dan yang lain karena tidak menjadi korban asli atau cukup terutama. Beberapa adalah disalahkan karena diserang bahwa mereka memintanya. Pada saat yang sama, aktivis feminis telah lama berusaha untuk menentang ini pandangan bersama dengan asumsi pemerkosaan. Kekerasan seksual dan seksual pelecehan adalah produk dari tindakan acak individu laki-laki yang dianggap sebagai sakit atau penyimpangan sosial dan tidak diketahui oleh korbannya. Sebaliknya, banyak feminis yang berpendapat bahwa tindakan ini adalah cerminan dari pemerkosaan budaya. Istilah yang sangat diperebutkan yang mengacu pada sosial budaya dan proses politik yang memaafkan kekerasan terhadap perempuan tetapi juga menyalahkan perempuan jika ada ketika kekerasan dilakukan melawan mereka. Penyerangan dan pelecehan sebenarnya adalah yang diketahui oleh sebagian besar korban selama pelanggaran dan secara signifikan bahwa pengalaman ini rutin dan dinamoralisasi. Singkatnya, membenarkan banyak argumen feminis tentang budaya pemerkosaan. Jutaan orang di seluruh dunia menggunakan hak to me di media sosial dalam waktu 24 jam setelah Alyssa Milano mengangkat 15 Oktober 2017 menghasilkan respon yang signifikan dan luar biasa didukung para penyintas pelecehan, namun sebagai kontributor untuk demonstrasi juga menghadapi serangan balik yang cepat dan tuduhan telah pergi seksual terhadapnya ketika mereka masih remaja. Lebih lanjut, menunjukkan respon transpolarisasi kita kepada korban selamat, reaksi publik dan politik terhadap Ford diilustrasikan ke dalam permusuhan dan kegelisahan yang tetap ada di dalam publik Amerika terhadap para penyintas yang berbicara menentang orang-orang kuat. Tanggapan seperti itu merupakan indikasi dari kegagalan untuk mendengar dan menerima orang yang benar-benar selamat ketika mereka berbicara. Tanggapannya bisa dibilang sangat fenomenal, dengan jutaan dari para penyintas di seluruh dunia menggunakan
hashtag untuk mengungkapkan milik mereka sendiri, pengalaman pelecehan dan kekerasan seksual. Beberapa indeks terungkap dari akibatnya dengan sangat detail. Yang lainnya hanya menandai diri mereka sendiri sebagai penyintas. Dengan tegar digunakan 12 juta kali dalam 24 jam. Pertama, besarnya masalah kekerasan seksual pada perempuan. Kehidupan terlalu jelas. Kampanye media sosial dengan cepat berkembang di seluruh konteks lokal wanita. Prancis menggunakan hashtag Black to Port digunakan di Cina, mendorong wanita Italia lainnya untuk mengungkapkan kisah mereka pelecehan seksual, dan wanita Spanyol bergabung menggunakan hashtag Yo También. Wanita Argentina memanfaatkan momentum MeToo untuk lebih menunjukkan tujuan melegakan aborsi dimasukkan ke dalam agenda oleh Niuna Menos sebelumnya. Jangan sampai kampanye media sosial dipandang sebagai pembicara tidak didukung bagi mereka mengalami pelecehan dan kekerasan seksual, khususnya di tempat kerja, terutama proyek, oleh aktris Hollywood yang bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan sistematik dan ketidakadilan mereka dengan menyediakan sumber daya yang mendukung hukum kepada wanita yang mengalami pelecehan. Sekarang kampanye di Australia dipelopori oleh jurnalis. Gerakan tersebut, Prancis mengeluarkan undang-undang baru untuk membicarakan kepada publik pelecehan seksual, dengan anggota parlemen mengesahkan RUU yang melarang catcalling pada Agustus 2018. Saat kami mulai menyiapkan koleksi ini, Komisi Hak Asasi Manusia Australia mengumumkan warga negara pertama menyediakan tentang pelecehan seksual di tempat kerja. Pada saat penulisan wasiat telah dituduh mereka pelecehan seksual oleh lebih dari 70 wanita, dan pada Mei 2018 dia menyerahkan dirinya ke polisi setelah didakwa dengan pemerkosaan, pelanggaran seksual, pelecehan seksual, dan perbuatan tindak seks terhadap 2 wanita. Banyak profil tinggi lainnya laki-laki diungkap dan dipermalukan di depan umum sebagai pelaku dengan bermacam-macam derajat konsekuensi, termasuk Louis C. Claridge, Matt Lauer, dan Kevin Spacey. Sedangkan gerakan awalnya difokuskan Hollywood, dengan cepat berkembang biak di industri dan konteks lain. Satu laporan memperkirakan bahwa lebih dari 400 pria di berbagai industri yang mencakup jauh di luar Hollywood. Politik perubahan sosial. Sekilas ikhtisar singkat kami menunjukkan bahwa gerakan adalah salah satu yang sangat sukses tindakan solidaritas dan di antara para penyintas bisa dibilang dalam skala yang belum pernah disaksikannya sebelumnya. Sebuah gerakan yang telah menghasilkan tindakan di konsekuensi nyata bagi beberapa pelaku dan mendorong debat publik substansif
tentang kekerasan seksual sebagai tambahan. Penggunaan media sosial berperan penting dalam ujung tombak diskusi dengan cara baru dan bernuansa. Namun berhenti di sini akan menghasilkan rendingan yang terlalu optimis dan sederhana. Saat bagian-bagian dalam koleksi yang di Reddit menyoroti pembongkaran gerakan yang jauh lebih bernuansa dan kritis, dialog dengan diskusi yang lebih luas terkait dengan gender, seksualitas, ras, geografis, hukum, politik, dan sejarah diperlukan untuk memahami gangguan potensi dan memang mempertanyakan apakah kita dapat mengharapkan apapun untuk berubah atau menjadi berbeda di masa depan. Perkembangan disirkulasi dibawa ke serangkaian pertanyaan tentang siapa yang bisa berbicara dan dengan apa yang termasuk kekerasan seksual. Pengalaman siapa yang disertakan dan dirasakan layak untuk mendapatkan ganti rugi, dan bagaimana komunitas aktivis harus pergi tentang bisnis untuk menghasilkan perubahan. Selain itu, apakah mungkin untuk membuat konsep aktivisme anti pemerkosaan? Dalam menulis bab pengantar ini, kami sangat diingatkan dan memang menggemakan karya Tanya Serisir 2007 yang secara menyingkat menguraikan kompleksitas dan kontradiksi dari mitologi berbicara tentang pemerkosaan. Gelombang kedua Amerika feminis dan cendekiawan berinterpretasi dalam gagasan yang berbicara tentang pemerkosaan dan kekerasan seksual dalam mengungkapkan kebenaran tentang penyebaran kekerasan. Gerakan anti kekerasan seksual sudah lama retak dan kontroversi sejarah yang banyak kritik yang ditunjukkan pada gerakan dan pada feminisme secara luas. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan dalam presentasi saya, mohon maaf. Terima kasih.